Dari luar pagar, rumah itu tampak lebih seperti villa hotel daripada hunian biasa. Pohon palem berjajar di halaman, lampu-lampu taman masih menyala saat Dika datang pagi-pagi dengan koper kecil. Udara pagi segar, tapi dada Dika rasanya berat. Ia baru pertama kali bekerja di rumah semewah ini, dan belum tahu apa yang menantinya. Pintu gerbang terbuka perlahan. Seorang satpam mempersilakan Dika masuk. Begitu langkahnya menjejak halaman, terdengar suara sandal menghampiri dari teras. Seorang wanita keluar, mengenakan daster biru tipis dengan motif bunga kecil. Wajahnya putih bersih, rambut hitam panjang diurai ke depan bahu. Sorot matanya tajam, tapi bibirnya melengkung manis. "Selamat pagi, kamu Dika ya?" Suaranya terdengar lembut tapi jelas. Dika hampir salah tingkah, buru-buru membungkuk. "Iya Bu, saya Dika, sopir yang baru. Saya baru sampai." Wanita itu tersenyum santai, menyisir rambut ke belakang telinga. "Aku Kania, biasanya dipanggil Mbak Kania saja. Nanti kamu ikut aku sebentar keliling rumah, biar hafal. Di rumah ini ada aturan yang beda dari tempat lain. Oh ya, sarapan dulu atau langsung kerja?" Dika menoleh ke arah meja makan di teras. Di situ sudah ada sepiring roti dan teh hangat. Ia mengangguk, duduk perlahan, sementara Kania mengamati dari samping. Suasana terasa canggung. Tapi entah kenapa, Dika justru ingin tinggal lebih lama. Setelah sarapan, Kania mengajak Dika keliling rumah. Setiap sudut begitu bersih dan rapi. Di ruang tamu ada piano tua, di dinding berjajar foto keluarga, dan di sudut ada tangga menuju lantai atas yang tampak lebih sunyi. "Satu-satunya aturan di sini," kata Kania sambil tersenyum, "jangan masuk kamar siapapun tanpa izin, terutama malam hari. Rumah ini besar, lorong-lorongnya mirip labirin. Kalau salah jalan, bisa-bisa kamu salah kamar." Dika mengangguk, mencatat baik-baik di kepala. Hari berlalu dengan rutinitas baru. Sore hari, Dika sudah mulai terbiasa dengan suasana. Ia menyiapkan mobil, membantu mengangkat belanjaan, dan sesekali mengobrol ringan dengan staf rumah tangga lain. Malam pertama bekerja, Dika masih terjaga hingga larut. Ia ingat Kania berpesan ada dokumen penting yang harus diambil di meja kerja lantai 2. Dengan langkah hati-hati, Dika menuju lantai atas. Lorong-lorong remang diterangi lampu kuning kecil. Saat membuka pintu yang dikira ruang kerja, ia justru masuk ke kamar pribadi. Kania berdiri di depan cermin besar, hanya mengenakan daster tipis yang hampir transparan di bawah lampu temaram. Rambutnya basah, wajahnya menoleh kaget. Dika terpaku suasana sunyi beberapa detik. Jantungnya berdegup keras. Kania menatap Dika tajam, lalu tersenyum tipis, seolah menahan tawa. "Kamu sopir paling cepat salah kamar. Belum sehari sudah bikin kejutan ya." Dika terbata-bata meminta maaf, langsung menunduk dan mundur pelan keluar kamar. Tapi sejak malam itu, Dika tahu hidupnya takkan lagi sama. Rumah itu ternyata menyimpan banyak kejutan dan Kania, majikan paling misterius yang pernah ia temui. Pagi berikutnya, suasana rumah terasa berbeda. Matahari masuk hangat lewat jendela besar ruang makan. Dika datang ke dapur lebih awal, sekadar memastikan tidak ada lagi kesalahan seperti semalam. Ia mencoba sibuk sendiri, mencuci mobil di garasi, sambil mendengar suara tawa Kania dari dalam rumah. Kania muncul di halaman, masih dengan daster tipis, kali ini warna hijau pastel. Rambutnya sudah kering, diikat setengah, pipi merona segar. Ia berdiri di tangga teras, menatap Dika yang pura-pura serius mengelap kaca. "Dika, kamu tidur nyenyak semalam?" Kania melirik iseng, senyum penuh kode. "Atau jangan-jangan malah mimpi aneh setelah salah kamar?" Dika tersenyum kaku, menunduk. "Maaf Mbak, saya benar-benar nggak sengaja. Saya pikir itu ruang kerja. Soalnya lampunya nyala. Saya janji nggak akan ulangi." Kania justru tertawa pelan. "Tenang saja, semua orang di rumah ini pernah salah jalan waktu pertama kali. Tapi cuma kamu yang langsung ketahuan. Kamu harus belajar baca tanda-tanda, Dik. Jangan cuma patuh perintah. Kadang petunjuknya bukan di papan, tapi di suasana." Dika masih bingung dengan kalimat itu, tapi tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk, menyelesaikan pekerjaannya. Saat sarapan, Kania duduk di meja makan,
Dengan buku catatan kecil, ia mengamati Dika. Sesekali mencoret sesuatu di bukunya. Lalu tiba-tiba berkata pelan, "Dika, di rumah ini ada aturan tidak tertulis. Jangan pernah mengetuk kamar siapapun malam-malam. Kalau ada yang butuh sesuatu, pasti dipanggil lewat intercom. Kalau ada pintu yang terbuka sedikit, itu artinya sedang diuji keberanianmu. Tapi hati-hati, kadang keberanian juga bisa bikin kamu tersesat." Dika mencerna setiap kata. Di sekeliling meja, staf rumah tangga lain tampak saling melempar pandang, seolah ikut mengamati reaksi Dika. Sepanjang hari, Dika mengantarkan ia ke butik, lalu menunggu di mobil. Sore harinya, ia sempat berbincang singkat dengan Bu Surti, asisten rumah tangga senior. "Hati-hati ya, Mas Dika. Mbak Kania itu orangnya suka bercanda, tapi jangan terlalu ikut-ikutan." Sopir sebelumnya malah langsung mengundurkan diri. Nggak tahan sama suasana rumah ini. Dika tersenyum ramah. "Saya cuma niat kerja baik-baik, Bu. Kalau cuma salah kamar, saya janji nggak bakal ulangi." Tapi Bu Surti menggeleng. Wajahnya serius. "Di sini yang salah itu bukan cuma kamar, Mas. Kadang kita salah paham. Kadang malah salah hati." Dika hanya bisa tertawa kecut. Dalam hati merasa penasaran, sekaligus waspada. Malam hari, lorong-lorong rumah kembali terasa panjang dan sepi. Lampu-lampu temaram, suara jam dinding berdetak pelan. Dika menulis pesan pendek di ponselnya, hampir mengirim ke Kania untuk minta maaf sekali lagi. Tapi akhirnya dihapus. Ia tahu, dalam rumah sebesar ini, kadang yang paling menakutkan bukan gelap, tapi perasaan asing yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan di tengah malam itu, Dika merasa seisi rumah justru sedang memperhatikannya. Hari-hari Dika di rumah itu makin terasa aneh, bukan karena kemewahan, tapi karena perasaan selalu diawasi. Kadang, saat ia membersihkan mobil pagi-pagi, ia melihat Kania menatap diam-diam dari jendela lantai 2. Dasternya selalu berganti warna, kadang biru muda, kadang ungu lembut, selalu pas dan menonjolkan pesona yang tidak biasa. Pagi itu, Dika sedang menyiram tanaman. Ketika Bu Surti mendekat pelan, "Mas Dika, kalau ada yang aneh di rumah ini, pura-pura saja nggak lihat. Kadang lebih aman pura-pura nggak tahu daripada terlalu penasaran," ucapnya lirih. Dika menelan ludah, mengangguk. "Saya cuma kerja, Bu. Lagi pula, saya sopir, bukan detektif." Bu Surti tersenyum miring. "Hati-hati saja, Mas. Soalnya sudah 3 sopir sebelumnya. Nggak ada yang betah lebih dari 2 bulan. Ada yang pamit diam-diam, ada yang tiba-tiba pulang kampung tanpa pamit sama sekali." Dika jadi makin waspada. Ia mengamati gerak-gerik staf rumah lain. Semua tampak sopan, tapi seolah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Di meja makan, Kania makin sering melempar candaan. Kadang ia pura-pura menumpahkan teh, lalu memanggil Dika untuk membersihkan, padahal staf lain ada di dekatnya. Sore hari, Dika mengantar Kania ke minimarket. Sepanjang jalan, Kania asyik bercerita tentang masa mudanya di kota kecil. Ia suka mendongeng, selalu dengan suara lembut dan tawa kecil di sela kalimat. Tapi di balik canda itu, Dika kadang menangkap tatapan Kania yang kosong, seperti ada beban yang tidak pernah tuntas. Di parkiran, Kania sempat bertanya tiba-tiba, "Dik, kamu betah kerja di sini?" "Jujur saja, aku nggak pernah cocok sama sopir sebelumnya. Mereka terlalu banyak tanya, atau terlalu takut." "Kamu tipe yang mana?" Dika berpikir sejenak. "Saya cuma ingin kerja yang baik, Mbak. Kalau ada yang harus saya tahu, saya tunggu ibu yang cerita sendiri." Kania tersenyum, kali ini tanpa kode. "Bagus. Soalnya, kadang di rumah ini, ada hal-hal yang sebaiknya memang tidak usah diungkap. Tapi, kalau suatu hari, aku minta kamu jaga rahasia. Kamu siap?" Dika mengangguk, meski belum paham sepenuhnya. Sepulang ke rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Malam itu, lampu lorong kembali temaram. Kania tidak keluar kamar. Tapi saat lewat dekat pintu kamarnya, Dika mendengar suara musik lembut bercampur bisikan entah siapa. Dika berjalan cepat ke kamarnya sendiri. Malam makin larut, tapi pikirannya justru makin riuh. Ia sadar, sejak salah kamar itu, hidupnya tak lagi tenang. Di rumah itu,
Setiap lorong dan pintu seolah punya cerita yang belum selesai. Dan Dika tahu, cepat atau lambat, ia akan menemukan jawabannya. Malam itu, hujan turun deras. Kilat beberapa kali menyambar di langit. Dika duduk di ruang tamu, menonton televisi sekadar mengusir sepi. Dari sudut mata, ia melihat Kania berjalan melewati lorong. Hanya memakai daster abu-abu tipis. Rambutnya dibiarkan tergerai. Tampak acak-acakan, tapi justru menambah kesan misterius. Kania berhenti di depan pintu belakang, menatap keluar ke taman gelap. Dika ragu-ragu, lalu memberanikan diri bertanya, "Mbak, hujan-hujan begini kok malah lihat taman, lagi cari inspirasi ya?" Kania menoleh, tersenyum kecil. "Kadang Dik, suasana gelap malah bikin aku merasa lebih tenang. Tahu nggak, dulu waktu kecil, aku suka ngumpet di taman belakang kalau lagi takut dimarahi orang tua. Di situ aku merasa bebas," katanya pelan. Tiba-tiba, di luar jendela, terlihat sosok laki-laki berjalan cepat menembus hujan. Tubuhnya dibalut jas hujan hitam. Dika spontan berdiri, mengintip lewat kaca. "Siapa itu, Mbak? Ada tamu? Malam-malam?" Kania hanya menggeleng santai. "Mungkin cuma satpam keliling," jawabnya datar. Tapi Dika tahu, sorot mata Kania berubah sesaat ada rasa cemas yang ditahan. Setelah beberapa saat, Kania pamit kembali ke kamar. Dika diam-diam tetap mengawasi taman. Hujan belum juga reda, suara gemuruh malah makin kencang. Tiba-tiba, lampu halaman mati. Dika langsung keluar ke teras, memastikan semua pintu terkunci. Saat kembali masuk, ia melihat di meja ruang tamu ada secarik kertas kecil. Tulisan di sana sederhana, tapi membuat dada Dika langsung berdebar. "Jangan terlalu percaya pada semua yang kamu lihat. Rumah ini punya banyak rahasia." Dika menatap ke arah tangga atas, ke kamar Kania yang lampunya sudah mati. Dalam hati ia bertanya tanya, siapa sosok di taman tadi, dan siapa pula yang meninggalkan pesan itu. Malam makin dalam, hujan masih turun deras, dan untuk pertama kalinya, Dika benar-benar merasa ia tidak sekadar bekerja di rumah orang, tapi sudah menjadi bagian dari permainan besar yang belum tahu ujungnya. Sejak malam hujan itu, Dika makin sering mengamati sekeliling rumah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa, tapi tak tahu harus bertanya ke siapa. Setiap pagi, Kania tetap tampil menawan dengan daster warna-warni. Kali ini ia mengenakan daster kuning lembut, berjalan pelan ke teras sambil membawa segelas kopi. "Dika, kamu suka kopi pahit atau manis?" tanya Kania tiba-tiba. Dika tersenyum, berdiri rapi di samping meja. "Manis, Mbak. Soalnya kalau hidup sudah cukup pahit, kopinya harus manis dong," jawabnya spontan. Kania tertawa pelan, matanya menyipit. Jawaban aman. "Tapi jangan-jangan kamu tipe yang suka menahan perasaan juga ya, Dika?" Dika mengangkat bahu, menunduk sedikit malu. "Saya cuma belajar jaga sikap, Mbak. Kalau terlalu jujur, nanti saya malah dipecat." Kania menggeleng pelan. Kali ini, nadanya serius. "Justru aku butuh orang yang jujur di rumah ini. Dulu pernah ada yang pura-pura baik, tapi ternyata ia berhenti sejenak, menatap jauh ke arah taman. Tapi sudahlah, itu cerita lama." Hari itu, Dika mengantar Kania berbelanja ke supermarket. Sepanjang perjalanan, mereka lebih banyak bicara tentang masa kecil. Kania bercerita pernah tinggal di kota kecil dekat pantai, sering menulis surat untuk ayahnya yang selalu sibuk. Sekali-sekali, Kania menggoda Dika dengan pertanyaan aneh. "Pernah nggak, Dika, kamu jatuh cinta sama majikan sendiri?" Dika tertawa gugup. "Saya baru kali ini kerja di rumah orang sekeren Mbak, jadi belum sempat mikir aneh-aneh," jawabnya cepat. Kania tersenyum, tapi sorot matanya sejenak redup. "Hati-hati, Dik. Kadang yang kelihatan indah dari luar, dalamnya bisa penuh luka. Kalau suatu hari aku menangis tanpa sebab, jangan ditanya kenapa." Dika hanya mengangguk pelan, menangkap kepedihan di balik canda Kania. Malam harinya, saat semua rumah sudah sunyi, Dika tak sengaja lewat lorong lantai atas. Ia mendengar suara isak tertahan dari kamar Kania. Dika ragu, tapi akhirnya memilih mundur dan kembali ke kamarnya sendiri. Ia tahu ada batas yang tak bisa ia lewati setidaknya malam ini. Namun sejak malam itu,
Perasaan Dika berubah, bukan lagi sekadar penasaran dengan rahasia rumah, tapi benar-benar ingin tahu apa yang membuat Kania tetap kuat di balik semua senyum dan godaannya. Suatu siang, mobil hitam berhenti di depan pagar. Dika sedang menyapu teras ketika seorang pria turun dari mobil. Rapi berkemeja putih, postur tinggi besar, dan wajahnya asing. Ia berjalan mantap ke pintu utama. Tanpa basa-basi, menekan bel beberapa kali. Bu Surti buru-buru membukakan pintu, wajahnya berubah tegang. Kania keluar dari kamar. Kali ini mengenakan gaun santai warna hijau tua, rambut dikuncir seadanya. Tatapan matanya berubah dingin ketika melihat tamu itu. Dika mengamati dari jauh, pura-pura sibuk dengan sapu, tapi telinganya waspada. Pria itu memperkenalkan diri dengan suara rendah. "Saya Rama, teman lama Mbak Kania. Lama tidak berjumpa. Ada yang ingin saya bicarakan? Boleh?" Kania menahan napas, lalu mempersilakan Rama duduk di ruang tamu. Dika tak sengaja menangkap nada tegang di suara Kania. "Silakan, mau minum apa?" Suaranya terdengar formal, sama sekali tidak seperti biasanya. Pembicaraan mereka berlangsung singkat, tapi penuh tekanan. Dika mencuri dengar dari dapur hanya terdengar potongan kalimat tentang masa lalu, hutang budi, dan keputusan yang belum tuntas. Suasana rumah mendadak berat, seperti ada bayangan gelap yang masuk bersama tamu itu. Begitu Rama pamit, Kania langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Seharian ia tidak keluar. Bahkan makan siang pun diantar Bu Surti. Dika berdiri lama di depan jendela dapur, menatap taman kosong. Ia tahu kedatangan Rama membuka pintu rahasia yang selama ini hanya jadi bisik-bisik di rumah. Sore hari, Dika menunggu di ruang tamu. Kania akhirnya keluar. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ia hanya duduk di sofa, memandang kosong keluar jendela. Dika memberanikan diri duduk agak jauh. Tak berani bicara kecuali dipanggil. Beberapa menit berlalu dalam diam. Sampai akhirnya, Kania berkata pelan, "Dik, kalau suatu hari kamu dengar cerita aneh tentang aku, jangan langsung percaya. Kadang yang kelihatan salah di mata orang, sebenarnya cuma cara seseorang bertahan." Dika menoleh, menatap Kania lama. "Saya percaya sama Mbak Kania, bukan karena saya kerja di sini, tapi karena dari semua orang, cuma Mbak yang paling berani jujur soal rasa takutnya." Kania tersenyum lemah. Malam itu, tanpa banyak kata, mereka sama-sama tahu ada babak baru yang akan dimulai, dan Dika mulai masuk lebih jauh ke hidup Kania dengan semua risikonya. Hari-hari berlalu lebih sunyi dari biasanya. Setelah kedatangan Rama, Kania semakin jarang keluar kamar. Rumah yang tadinya penuh canda dan godaan, kini terasa sepi, lorong-lorongnya kembali hening. Dika tetap menjalankan tugas seperti biasa, tapi pikirannya selalu gelisah. Suatu pagi, saat hendak membersihkan mobil, Dika menemukan secari kertas terselip di bawah wiper. Tulisan di kertas itu rapi dan tegas. "Mas Dika, sebaiknya kamu pergi sebelum terlambat. Rumah ini bukan tempat yang aman untuk orang seperti kamu." Angin pagi mendadak terasa dingin. Dika menoleh ke kanan kiri, mencari siapa yang meletakkan pesan itu. Tapi halaman kosong, tak ada siapa-siapa. Sepanjang hari, Dika tak bisa tenang. Ia menimbang, apakah pesan itu hanya lelucon atau ancaman sungguhan. Ia ingin bertanya ke Bu Surti, tapi takut jadi bahan gosip. Di meja makan, Kania juga lebih banyak diam. Tatapan matanya seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diceritakan. Sekali waktu, ia memandang Dika lama, seolah ingin bilang sesuatu, tapi akhirnya hanya tersenyum lemah. Malam harinya, Dika duduk sendiri di serambi belakang. Ia membaca lagi kertas itu, mencoba mencari makna di balik kalimatnya. Dalam hati, Dika tahu, ia bisa saja pergi kapan saja. Tapi entah kenapa, ia justru merasa harus bertahan. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena Kania dan karena rasa penasaran yang makin dalam. Beberapa saat kemudian, Kania muncul di belakangnya, mengenakan daster putih sederhana. Ia duduk di samping Dika, menatap langit gelap di atas taman. "Ada banyak hal yang gak bisa aku jelaskan sekarang, Dik," katanya pelan. "Tapi aku butuh seseorang yang bisa dipercaya di rumah ini. Kalau kamu takut,
kamu boleh pergi. Aku nggak akan marah. Dika menggeleng. Saya nggak akan pergi, Mbak. Selama Mbak masih butuh saya di sini, saya akan jaga rumah ini. Kania tersenyum. Kali ini lebih hangat dari sebelumnya. Terima kasih, Dika. Aku cuma ingin tahu, apakah ada orang yang benar-benar tulus di dunia ini. Malam itu, mereka duduk lama dalam diam. Hati Dika tenang. Ia tahu keputusannya mungkin akan membawanya ke masalah besar. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ia sedang berada di tempat yang benar. Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali membelah langit. Lampu rumah sempat beberapa kali meredup. Di ruang tengah, Dika duduk sendirian, menatap layar ponsel yang kosong. Tiba-tiba listrik padam. Suasana seketika berubah sunyi dan gelap. Hanya suara hujan dan angin yang terdengar. Dari lantai atas, terdengar suara pintu dibuka. Dika menyalakan senter kecil, melangkah pelan ke arah tangga. Di ujung lorong, ia melihat Kania berdiri memeluk dirinya sendiri, hanya diterangi cahaya remang senter. Dasternya biru tipis, rambutnya setengah basah, wajahnya tampak lelah tapi tegar. Dika mendekat. Mbak, nggak apa-apa, mau saya carikan lilin? Kania mengangguk pelan, lalu turun menuruni tangga. Ia duduk di sofa ruang tengah. Dika duduk tak jauh darinya. Suasana gelap membuat percakapan terasa lebih jujur. Kadang aku berharap listrik padam setiap malam, kata Kania pelan. Kalau gelap begini, aku bisa bicara tanpa harus berpura-pura kuat. Dika diam, mendengarkan dengan tenang. Kania melanjutkan. Dulu aku pernah jatuh cinta, tapi semua orang yang dekat sama aku cuma mau manfaatin aku. Sopir sebelum kamu juga, katanya baik. Ternyata mau ambil keuntungan waktu aku rapuh. Sejak itu aku takut percaya siapapun. Makanya, aku sering iseng. Sering bikin kamu bingung. Aku cuma ingin tahu, siapa yang benar-benar peduli. Dika menarik napas pelan. Saya nggak tahu harus bilang apa, Mbak. Tapi yang jelas, saya nggak pernah niat main-main. Saya cuma pengen kerja baik. Dan, kalau bisa, lihat Mbak bahagia. Kania menatap Dika lama. Kamu gak takut sama aku? Gak takut sama gosip rumah ini? Dika tersenyum tipis. Yang aku takut cuma gagal jaga kepercayaan Mbak soal rumah ini. Selama Mbak masih percaya sama saya gak peduli orang bilang apa. Hening beberapa saat. Di luar, hujan makin deras. Kania memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi. Makasih ya Dik, malam ini aku gak ngerasa sendirian. Mereka duduk lama dalam diam, diterangi cahaya senter dan suara hujan. Dalam gelap, untuk pertama kalinya Dika merasa jarak antara dirinya dan Kania tidak lagi sejauh dulu. Ada pintu baru yang perlahan mulai terbuka, meski masa lalu masih menggantung di udara. Keesokan harinya, suasana rumah kembali normal. Listrik sudah menyala. Staf rumah tangga bekerja seperti biasa. Tapi ada yang berbeda di mata Kania. Ia tampak lebih tenang. Namun gerak-geriknya sedikit berubah. Ia lebih sering diam. Kadang mengamati Dika dari jauh. Sore itu, Kania memanggil Dika ke ruang kerja. Dik, aku mau minta tolong. Malam ini kamu jangan tidur dulu ya. Aku butuh kamu siaga di ruang tamu. Kalau ada apa-apa, tolong jangan panik. Dika mengangguk. Meski dalam hati bingung. Malam itu, Dika duduk di sofa ruang tamu. Matanya mengawasi jam dinding yang bergerak lambat. Rumah sunyi. Pintu-pintu semua terkunci. Udara dingin. Angin malam berhembus lewat celah jendela. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan di lorong. Dika bangkit, berjalan ke arah suara. Ia mendapati pintu belakang sedikit terbuka. Saat mendekat, seorang pria bertopi hitam menyelinap masuk. Dika terkejut, spontan menghadang. Mau apa, Pak? Tanya Dika, tegas. Pria itu menatap tajam. Aku cuma mau bicara sama Kania, jawabnya dingin. Kania tiba-tiba muncul di ujung lorong, wajahnya tegang. Sudah, Dika, biar aku yang bicara. Dika menoleh, tetap berdiri di antara Kania dan pria itu. Pria itu adalah mantan kekasih Kania, orang yang selama ini jadi bayangan gelap di rumah itu. Percakapan mereka berlangsung singkat, penuh emosi dan nada tinggi. Pria itu berusaha memaksa Kania untuk kembali,
mengungkit masa lalu dan hutang budi. Kania tetap tenang, menjelaskan dengan suara bergetar bahwa semuanya sudah berakhir. Ketika pria itu mulai bertindak kasar, Dika bergerak cepat, menahan tubuh pria itu tanpa ragu. "Jangan macam-macam, Pak. Ini rumah orang, bukan tempat mengancam," ucap Dika tegas. Akhirnya, pria itu memilih pergi, menutup pintu dengan keras. Kania terduduk lemas di lantai, menahan air mata. Dika menghampiri, menatapnya penuh simpati. "Maaf, Mbak. Saya nggak tahu kalau malam ini bakal seperti ini. Saya cuma ingin jaga Mbak." Kania tersenyum tipis di sela air mata. "Justru malam ini aku benar-benar yakin, Dik. Selama ini aku selalu takut salah percaya. Takut semua cuma pura-pura. Tapi kamu beda." Malam itu, untuk pertama kalinya, Kania merasa aman. Dika tetap duduk di sampingnya sampai fajar tiba. Mereka tak banyak bicara, hanya saling memahami lewat kehadiran dan diam yang terasa paling jujur. Fajar datang perlahan. Sinar matahari masuk melalui celah tirai, menyentuh wajah Kania yang tertidur di sofa ruang tamu. Dika duduk di kursi dekat jendela, masih terjaga, menjaga ketenangan rumah setelah malam yang penuh gejolak. Kania terbangun. Matanya sembab, tapi kali ini ada ketenangan berbeda. Ia duduk, menatap Dika lama. "Terima kasih, Dik. Kalau kamu tidak ada semalam, aku tidak tahu harus bagaimana." Dika mengangguk pelan. "Saya cuma melakukan apa yang harus saya lakukan, Mbak. Saya cuma ingin Mbak Kania tidak merasa sendiri lagi." Beberapa hari berlalu. Suasana rumah berubah total. Kania kembali ceria, sering bercanda seperti dulu. Staf rumah tangga juga tampak lebih santai. Dika mulai terbiasa dengan rutinitas baru antar jemput, menjaga rumah, bahkan kadang menemani Kania minum teh sore di taman. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka, tapi tidak ada yang perlu dijelaskan dengan kata-kata. Suatu sore, keluarga besar Kania datang berkunjung. Mereka heran melihat Kania begitu bahagia dan ramah, bahkan memuji Dika sebagai sopir paling bisa diandalkan yang pernah mereka temui. Salah satu sepupu Kania bercanda, "Wah, jangan-jangan bukan cuma sopir ya, Mbak?" Semua tertawa, termasuk Kania yang kali ini tidak menampik dengan malu-malu. Malam harinya, saat semua sudah tenang, Kania berjalan ke ruang tamu, mengenakan daster tipis berwarna pastel. Ia berdiri di depan pintu, menatap Dika yang sedang menulis di buku kecilnya. "Dik," katanya pelan, "kamu pernah menyesal nggak? Malam pertama itu salah masuk kamar?" Dika tersenyum, menatap Kania lembut. "Kalau nggak salah kamar malam itu, mungkin saya nggak pernah tahu. Ternyata rumah sebesar ini bisa terasa hangat." Kania mendekat, duduk di samping Dika. Mata mereka saling bertemu, tanpa kata-kata lagi. Dalam hati, mereka tahu perjalanan mereka baru saja dimulai bukan karena daster tipis atau rahasia malam, tapi karena saling percaya dan keberanian membuka diri. Dan di rumah itu, setiap lorong, setiap pintu, kini menjadi saksi perjalanan dua hati yang tak pernah benar-benar direncanakan, tapi justru menemukan jalan pulang dengan cara yang tak terduga.